Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 2023A akan mempresentasikan terkait perumusan teori akuntansi pendekatan regulatoris bagian 2. Next. Untuk anggota dari kelompok kami yaitu terdiri dari Aliano Graini dengan ujung NIM 184, lalu ada Isna Hastuti dengan ujung NIM 395, Naufal Zaki dengan ujung NIM 195, dan juga saya sendiri Kisa Sugierta dengan ujung NIM 145, lalu ada Ahmad Fauzan dengan ujung NIM 446. Next. Yang pertama kita akan membahas terkait entitas yang berkepentingan dengan standar akuntansi. Entitas-entitas itu tersendiri terdapat yaitu yang pertama individual dan juga kantor akuntan publik, di mana individual dan juga kantor akuntan publik bertanggung jawab melalui auditor-auditor mereka untuk secara independensi mensertifikasi laporan keuangan sebuah perusahaan. Lalu yang kedua terdapat American Institute of Certified Public Accounting atau AICPA, yang mana organisasi ini mengkoordinir profesional bagi para praktisi Certified Public Accountants di Amerika Serikat. Lalu ada American Accounting Association atau AAA, yaitu organisasi para akademis akuntansi dan setiap individu yang tertarik dalam peningkatan praktik dan juga teori akuntansi. Lalu yang keempat ada Financial Accounting Standard Board atau FACB, FASB, yaitu Financial Accounting Standard Board, di mana organisasi ini sebagai badan yang bertanggung jawab dan juga badan independen yang berwenang dan ditugaskan untuk meningkatkan standar pelaporan dan juga akuntansi keuangan. Lalu ada Securities and Exchange Commission atau SEC, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal AS atau SEC yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi berbagai hukum yang berlaku. Lalu ada organisasi profesional lainnya, di mana organisasi ini secara aktif terlibat dalam pembuatan standar akuntansi di negaranya masing-masing. Contohnya di Indonesia yaitu IAI. Lalu yang ketujuh yaitu para pengguna laporan keuangan, di mana para pengguna langsung meliputi seperti pemilik perusahaan, kreditur dan pemasok, manajemen perusahaan, dan juga otoritas perpajakan, di mana pengguna tidak langsung meliputi bursa saham, pengacara, analis, dan penasihat keuangan. Next. Lalu pihak-pihak yang berwenang menetapkan standar. Nah, berdasarkan teori-teori regulasi, ada dibagi menjadi dua, yaitu teori kepentingan publik dan juga kelompok yang berkepentingan. Teori-teori kepentingan publik, yakni regulasi diberikan sebagai suatu jawaban atau permintaan publik akan perbaikan dari harga-harga pasar yang tidak efisien dan tidak adil. Lalu untuk kelompok yang berkepentingan terdapat dua, yaitu teori regulasi kaum elit yang menguasai politik dan juga teori regulasi ekonomi. Lalu yang kedua yaitu pendekatan pasar bebas, di mana pendekatan pasar bebas ini menghasilkan standar akuntansi yang dimulai dari asumsi dasar bahwa informasi akuntansi merupakan sebuah produk yang bersifat ekonomis sama seperti barang atau jasa lainnya. Dan yang ketiga yaitu regulasi standar akuntansi oleh sektor swasta. Penyusunan standar secara swasta di Amerika Serikat itu meliputi Committee on Accounting Procedure yang berlaku di tahun 1939 sampai 1959, lalu ada Accounting Principle Board yang berlaku di tahun 1959 sampai 1973, dan juga Financial Accounting Standard Board. Next. Selanjutnya memasuki ke legitimasi proses penetapan standar. Selanjutnya. Jadi dalam legitimasi ini ada pesimistik yang tujuannya itu untuk menghasilkan sistem akuntansi yang optimal di mana bermanfaat bagi para pengguna. Kemudian ada pendapat validasi di mana proses penyusunan standar harus memenuhi kondisi dari error. Kemudian tidak ada standar akuntansi yang dapat memenuhi semua preferensi individu secara konsisten. Nah, kesimpulannya
Tidak ada standar yang bisa meranking semua alternatif akuntansi secara konsisten. Lalu pemilihan alternatif laporan keuangan melibatkan pertukaran kepentingan antara pihak-pihak yang berbeda. Lalu yang terakhir penyelesaian konflik alternatif memerlukan kebijakan nilai. Nah, implikasi dari legitimasi pesimistik ini dari pemilihan nasional akan menggunakan solusi optimal. Kemudian pembuat kebijakan harus menerima proses politis dalam penyusunan standar dan standar akuntansi optimal sulit tercapai. Jadi menurut pandangan ini, penyusunan standar akuntansi bukanlah proses yang bersih dan ideal. Sebaliknya, proses ini adalah proses politis yang syarat kompromi antara berbagai kepentingan. Selanjutnya, optimistik. Menurut beberapa pandangan, salah satunya prognosis optimis bisa dicapai dengan menggunakan asumsi heterogenitas pengguna. Kemudian, menurut pandangan yang lain, standar yang hanya mengatur sebagian masalah akuntansi bisa diterapkan tanpa tergantung dari standar lain. Kemudian ada pandangan lain yaitu menawarkan konsep normalitas sebagai standar yang berlaku untuk situasi tertentu. Normalnya menyajikan informasi arus kas, nilai aset, dan utang secara berkala. Dan jika normalnya tidak tersedia, maka gunakan alternatif lain yang mendekati. Begitu menurutnya. Kemudian ketiganya ini mengkritik pandangan Eros, yaitu standar akuntansi tetap bisa disusun tanpa harus memenuhi semua kondisi Eros. Teori Eros tidak relevan untuk menilai legitimasi proses AISP. Kemudian ada pandangan lain di mana demokrasi tetap bisa berfungsi meski secara logis error ini menunjukkan ketidakmungkinan proses yang tidak sempurna tetap bisa efektif jika memenuhi syarat pada tingkat yang tinggi. Lanjutnya. Kemudian ada konsep dasar dari IPSB, Individualistic Constitutional Calculus, untuk mengukur apakah standar dari IPSB ini sudah sah atau belum. Pada konsep yang disebut ini Individualistic Constitutional Calculus. Artinya adalah proses penyusunan standar dianggap sah apabila prosedurnya jelas dan transparan, ada batasan, kemudian ada keseimbangan antara prosedur yang baik dan hasil yang tidak diterima. Kemudian ASB ini diharapkan dapat menjamin beberapa hal seperti memastikan bahwa standar-standar ini bermanfaat, kemudian memastikan proses penyusunannya adil dan terbuka. Selanjutnya ada standar akuntansi berlebihan. Slide. Next slide. Ya, contohnya ada dari standar akuntansi yang berlebihan. Yang pertama itu terlalu banyak standar. Banyak standar akuntansi yang berlaku menyebabkan sistem menjadi kompleks dan sulit diterapkan. Setiap standar memiliki aturan tersendiri yang harus dipatuhi dan seringkali standar yang baru muncul menggantikan atau menambah kompleksitas standar sebelumnya. Dampaknya hal ini dapat membebani perusahaan, terutama yang berskala kecil dan menengah, karena harus memahami dan menerapkan berbagai standar secara bersamaan. Lalu membuat laporan keuangan sulit dibandingkan antar perusahaan karena adanya kemungkinan perbedaan dalam standar yang digunakan. Dan akuntan harus terus-menerus memperbarui pengetahuannya terhadap perubahan standar yang bisa menjadi beban tambahan dalam bekerja mereka. Yang kedua ada standar yang terlalu detail. Beberapa standar yang dibuat dengan tingkat detail yang sangat tinggi yang bertujuan untuk mencakup berbagai skenario yang mungkin terjadi dalam dunia bisnis. Namun terlalu banyak detail justru membebani proses akuntansi. Contohnya perusahaan memerlukan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk memahami serta menerapkan aturan yang spesifik. Next slide. Yang ketiga, tidak ada standar yang kaku sehingga aplikasi selektif menjadi sulit. Standar akuntansi yang ada seringkali tidak bersifat mutlak atau linear, sehingga perusahaan memiliki fleksibilitas dalam penerapannya. Namun, fleksibilitas yang berlebihan ini bisa menyulitkan perbandingan antar laporan keuangan dan meningkatkan kemungkinan adanya praktik manipulasi dalam laporan. Contohnya, berbagai metode akuntansi dapat digunakan untuk transaksi yang sama menyebabkan laporan keuangan perusahaan. Yang keempat ada standar yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Standar akuntansi seringkali disusun untuk mencakup semua jenis perusahaan, mulai dari perusahaan besar hingga usaha kecil. Namun kebutuhan informasi keuangan antara perusahaan besar dan kecil sangat berbeda.
Dampaknya perusahaan kecil mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan standar yang dirancang untuk perusahaan besar. Dan investor dan juga pemangku kepentingan lainnya dapat menerima informasi yang kurang relevan atau justru terlalu banyak informasi yang tidak mereka butuhkan. Next slide. Contoh yang terakhir adalah pengungkapan yang berlebihan dan pengukuran yang kompleks. Jadi berkembangnya standar akuntansi, persyaratan pengungkapan dalam laporan keuangan semakin meningkat. Perusahaan kini harus menyajikan berbagai catatan dan informasi tambahan dalam laporan mereka. Dampaknya yaitu membuat laporan keuangan menjadi terlalu panjang dan rumit untuk dipahami pemangku kepentingan. Dan juga membebani perusahaan karena harus menyajikan data yang lebih banyak daripada yang sebenarnya diperlukan untuk pengambilan keputusan. Slide. Berikut ini adalah salah satu beberapa solusi untuk masalah overload standar akuntansi. Yang pertama adalah mengubah konsep JEP menjadi dua set standar, yaitu membedakan standar untuk perusahaan besar dan juga kecil. Yang kedua adalah menyederhanakan JEP untuk semua bisnis, yaitu membuat aturan yang lebih fleksibel dan mudah diterapkan oleh semua perusahaan. Yang ketiga, menerapkan alternatif pengukuran dan pengungkapan diferensial, yaitu memberikan fleksibilitas dalam metode pelaporan untuk berbagai jenis perusahaan. Dan yang terakhir adalah menyediakan alternatif terhadap BAP sebagai dasar opsional penyajian laporan keuangan. Hal ini memungkinkan penggunaan metode akuntansi yang lebih sederhana seperti basis kas atau basis pajak. Baik, selanjutnya yaitu pilihan dalam akuntansi. Next. Nah, di sini pilihan penerapan regulator atau kebijakan dalam akuntansi itu didasarkan pada tiga motivasi atau tujuan atau saran, antara lain yaitu satu, untuk pembuatan kontrak. Akuntansi digunakan untuk menyusun kontrak yang efektif seperti perjanjian utang dengan memastikan informasi keuangan yang andal dan konsisten. Yang kedua, pemberian harga atas aktiva. Akuntansi membantu dalam menilai harga aset menggunakan metode seperti harga perolehan atau nilai wajar, tergantung juga pada tujuan bisnis. Next. Yang ketiga yaitu motivasi untuk mempengaruhi pihak eksternal. Perusahaan di sini memilih kebijakan akuntansi untuk membentuk persepsi atau pandangan investor, kreditur, atau regulator, misalnya dengan menampilkan laba lebih tinggi atau menjaga reputasi perusahaan. Next. Baik, selanjutnya adalah strategi penerapan bagi negara berkembang. Strategi-strategi yang dapat diterapkan yaitu satu, dengan harmonisasi dengan IFRS, negara berkembang sebaiknya mengadopsi sistem IFRS atau International Financial Reporting Standards untuk meningkatkan transparansi dan daya saing ekonomi. Yang kedua adalah penyesuaian dengan kondisi ekonomi lokal. Negara dengan pasar keuangan yang belum berkembang mungkin perlu menetapkan standar secara bertahap agar tidak membebani perusahaan kecil dan menengah. Yang ketiga, ada penguatan infrastruktur dan SDM, meningkatkan pelatihan akuntan agar siap menghadapi perubahan standar, memperbaiki sistem teknologi informasi akuntansi agar laporan keuangan lebih akurat dan efisien. Yang keempat, ada dukungan dari pemerintah dan regulator. Regulasi akuntansi harus didukung oleh kebijakan pemerintah agar lebih efektif. Pemerintah bisa memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang menerapkan standar akuntansi internasional lebih awal. Yang kelima, ada edukasi dan kesadaran publik, yaitu masyarakat, investor, dan perusahaan perlu memahami pentingnya standar akuntansi agar tidak ada resistensi dalam penerapannya dengan cara pengadaan seminar dan sosialisasi, mengintegrasi standar akuntansi dalam kurikulum pendidikan. Berikut adalah daftar pusaka untuk presentasi kami. Sekian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.